Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Rudi Adi Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menyampaikan pemaparan materi tentang sejarah sastra periode 1990 sampai 2000. Perkenalkan, saya Kristi Ginka Putri sebagai moderator, Aulia Rahmawati sebagai pemateri pertama, Sesia Fadila Putri sebagai pemateri kedua, dan Kirana Dijah Pawestri sebagai pemateri ketiga. Untuk mengefektifkan waktu, pembahasan pertama yaitu akan dibahas oleh Aulia Rahmawati. Kepada Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang sejarah sastra periode 90-an. Seiring terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, wacana tentang sastrawan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra puisi, cerpen maupun novel yang bertemakan sosial politik, khususnya seputar reformasi. Peristiwa reformasi 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra seperti puisi, cerpen, dan novel. Bahkan penyair yang semula jauh dari tema sosial politik seperti Sutarji Kalzum Bahri, Acep Zamzam Nur, dan Ahmadun Yosi Hervanda juga ikut meramaikan suasana itu dengan sajak-sajak sosial politik mereka. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang marak pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme, pembongkaran bahasa, dan mulai memunculkan masalah gender. Memasuki era angkatan 90-an penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Selanjutnya yaitu krisis multidimensi dan karya sastra Indonesia. Secara umum, melilit kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia setelah Reformasi Mei 1998, sehingga terjadi kemerosotan dalam hampir segala aspek kehidupan. Sumbernya adalah krisis ekonomi dana politik yang terjadi pada sekitar tahun 1998 seperti sudah ditulis pada para ahli dalam puluhan judul buku. Keprihatinan masyarakat luas terhadap krisis multidimensi ini terekam juga dalam pertemuan sastrawan Indonesia pada tahun 1997 di Bukit Tinggi dan Padang, tanggal 6-11 Desember 1997, yang secara garis besar menyatakan rasa malu atas pengandulan sastra Indonesia di tengah-tengah kemandulan raya seluruh sektor dan bidang kehidupan masyarakat. Karya sastra masih diperlakukan dengan sikap tidak peduli, sinis, bahkan dicurigai oleh banyak pihak, sehingga berkembang setumpuk kendala bagi lahirnya karya sastra yang bermutu tinggi, berbaut dengan ketidakpahaman kekuasaan, sebagaimana tampak pada pelarangan karya sastra yang mencerminkan ketidaksungguhan proses pendidikan masyarakat Indonesia untuk menjadi manusia yang merdeka lahir batin. Jebolnya kekuasaan rezim Soeharto pada 21 Mei 1998 telah menimbulkan semangat reformasi yang atau euforia di hampir segala aspek kehidupan termasuk dunia penerbitan. Pada tahun-tahun pertama era reformasi telah bermunculan penerbitan tabloid, koran, majalah, dan buku di mana-mana yang semuanya hendak menyuarakan kebebasan berpendapat. Akan tetapi, hanya dalam beberapa tahun ternyata banyak penerbitan yang rontok, sehingga hanya penerbitan yang sudah mapanlah yang masih tetap bertahan. Terlepas dari kondisi penerbitan yang pasang surut, sastra Indonesia tidak pernah berhenti berdenyut. Di akhir dekade 1990-an, sastra koran dan majalah tetap semarak, hasilnya yang mencolok adalah gundukan-gundukan puisi dari para penyair yang hilang timbul silih berganti.
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Putri Fadila. Untuk Sesia, saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya saya akan membacakan judul pelopor angkatan 90-an. Ayu Utami adalah salah satu pelopor atau tokoh yang paling populer pada angkatan 90 dengan karyanya Saman, yang memenangkan sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta 1998. Ia pernah menjadi wartawan di majalah humor, Mantra, Forum Keadilan, dan D&R. Tak lama setelah penutupan Tempo, editor dan Detik di masa Orde Baru, ia ikut mendirikan aliansi jurnalis independen yang memprotes pemberedelan. Novelnya yang pertama, Saman, mendapatkan sambutan dari berbagai kritikus dan dianggap memberikan warna baru dalam sastra Indonesia. Ciri angkatan 90-an. Yang pertama, kecenderungan dominan dari penyairnya, yaitu lebih menyodorkan unsur asketik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Yang ketiga, ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Yang keempat, mulai munculnya masalah gender. Yang kelima, mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Perdebatan angkatan 90-an. Pada tahun 1994, 3 media cetak ditutup pemerintah, Tempo, Editor, dan Detik. Inilah yang merangsang inisiatif untuk membangun komunitas hutan kayu. Maka berdirilah Institut Studi Arus Informasi tahun 1995 dan Galeri Lontar 1996 di sebuah kompleks bekas rumah toko di Jalan Utan Kayu 65 H, Jakarta Timur, menyusul kemudian Teater Utan Kayu 1997. TUK yang dihuni seniman tenar Nirwan Dewanto, Sitok Srengenge, Guenawan, Muhammad, Ayu Utami, dan Eko Endarmoko menjadi pengendali sekaligus aset terpenting dalam keberadaan komunitas ini. Mereka menghasilkan sebuah eksklusivitas tanpa merambah sastra komunitas lain. Banyak karya sastra yang dihasilkan dari komunitas ini dengan gaya yang begitu bebas. Memakai gaya yang dulu dianggap begitu tabu, kini dipergunakan dengan lantang dan santainya. Pada majalah Recak dapat diketahui bahwa letak perdebatan ini karena ketidaksenangan Saud Situmorang melihat Guenawan Muhammad memanfaatkan mitos baru tentang TUK yang mulai menggeser keberadaan Horizon dan tim untuk mendominasi dunia sastra Indonesia. Dalam memenuhi ambisi ekstraliterer mereka, hal tersebut dimulai dengan skandal menangnya novel Saman di sayembara roman Dewan Kesenian Jakarta 1998. Terima kasih untuk Sesia Putri Fadila. Pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Kirana Diza Postri. Untuk Kirana, saya persilahkan. Terima kasih Ginka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang periode 2000-an. Angkatan 2000 ini merupakan sebuah penamaan yang diberikan oleh Kori Layun Rampan pada sejumlah pengarang yang telah melahirkan wawasan etnik baru pada akhir tahun 1900-an dan awal tahun 2000. Tokoh-tokoh angkatan ini antara lain disebutkan oleh Kori Layun Rampan adalah Afrizal Malna, yaitu seorang penyair, Seno Gurmira Aji Dharma, yaitu seorang cerpenis, dan Ayu Utami, seorang novelis. Setelah terjadi reformasi, ruang gerak masyarakat yang pada awalnya merasa selalu dibekap dan terganjal oleh gaya pemerintahan Orde Baru yang represif tiba-tiba memperoleh saluran kebebasan yang leluasa. Kesusastraan seperti dalam sebuah pentas terbuka dan luas. Para pemainnya boleh berbuat dan melakukan apa saja, namun ada suasana tertentu yang mematangkannya. Ciri-ciri karya sastra angkatan 2000-an antara lain 1. Menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna kontatif atau makna yang mempunyai hubungan atau kaitan.
Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antromorfisme. Yang keempat, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang kelima, penggunaan estetika baru. Yang keenam, karya cenderung vulgar. Yang ketujuh, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Yang kedelapan, munculnya cyber sastra di internet. Dan yang terakhir, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator Ginka. Ya, terima kasih untuk Kirana. Selanjutnya adalah beberapa penyair periode 1990 sampai 2000. Yang pertama, Agus R. Sarjono, lahir pada 27 Juni 1962. Beberapa hasil karyanya yaitu Kenduri Air Mata tahun 1994 sampai 1996. Suatu Cerita dari Negara Angin tahun 2001-2003. Diterbangkan Kata-Kata pada tahun 2006. Diterbangkan Kata-Kata pada tahun 2006. Yang kedua, Wiji Tukul, lahir pada tanggal 26 Agustus 1963, yang bernama asli Wiji Widodo, adalah penyair dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Sejak 1998 sampai sekarang, dia tidak diketahui keberadaannya. Dinyatakan hilang dengan dugaan diculik oleh militer. Beberapa karyanya yaitu Aku Ingin Jadi Peluru, Nyanyian Akar Rumput. Yang ketiga, Nenden Lilis A. Lahir pada tanggal 26 September 1971. Sejumlah karyanya puisi diterbitkan dalam antologi bersama di antaranya Mimbar Penyair Abad 21, Balai Pustaka, Malam Seribu Bulan, Forum Sastra Bandung, Tangan Besi, FSB, Gelak Esai dan Ombak Sajak Ano pada tahun 2000. Yang keempat, Afrizal Marna. Lahir pada 7 Juni 1957, namanya dikenal secara luas melalui karya-karyanya berupa puisi, cerita pendek, novel, esai sastra yang dipublikasi di berbagai media massa. Kekasan karya Afrizal Marna adalah lebih mengangkat tema dunia modern dan kehidupan urban, serta objek material dari lingkungan tersebut. Beberapa karyanya yaitu Yang Berdiam Dalam Mikrofon pada tahun 1990, Kalung Dari Teman pada tahun 1999, dan lain-lain. Beberapa para pengarang periode 1990 sampai 2000. Yang pertama, Ayu Utami. Justina Ayu Utami atau hanya Ayu Utami lahir pada tanggal 21 November 1968. Adalah aktivis jurnalis dan sastrawan berkebangsaan Indonesia. Novel pertamanya berjudul Saman. Beberapa karya beliau, Saman pada tahun 1998, Larung pada tahun 2001, kumpulan esai Si Parasit Lajang pada tahun 2003, dan lain-lain. Yang kedua, Seno Gumira Aji-Dharma. Penulis ini lahir di Boston, Amerika Serikat, tanggal 19 Juni 1958, dan dibesarkan di Yogyakarta. Beberapa karyanya, Penembak Misterius pada tahun 1993, Saksi Mata pada tahun 1994, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi pada tahun 1995, dan lain-lain. Yang ketiga, Gustav Rizal Busra. Gustav Rizal Busra atau lebih dikenal Gus T.F. Sakai, lahir pada tanggal 13 Agustus 1965, adalah seorang penulis Indonesia. Nama Gus T.F. Sakai digunakan kalau ia menulis prosa, sedangkan Gus T.F. digunakan jika ia menulis puisi. Beberapa karyanya, Segi Empat Patah Sisi, novel remaja pada tahun 1990, Segitiga Lepas Kaki, novel remaja pada tahun 1991, Ben, novel remaja pada tahun 1992, Istana Ketirisan,
kumpulan cerpen pada tahun 1996. 4. Ahmadun Yosi Hervanda, lahir pada 17 Januari 1958. Dia menulis esai sastra cerpen dan sajak sufistik sosial religius, sementara cerpen-cerpennya bergaya karikatural dengan tema-tema kritik sosial. Ia juga banyak menulis esai sastra. Beberapa karyanya, Sajak Penari pada tahun 1990, Sebelum Tertawa Dilarang pada tahun 1997, Fragmen-fragmen Kekalahan pada tahun 1997, dan lain-lain. Beberapa bacaan terpilih. 1. Aku Ingin Jadi Peluru, kumpulan sajak Wiji Tukul. Kumpulan sajak Aku Ingin Jadi Peluru diterbitkan Indonesiatra, Magelang, tahun 2000 dan cetak ulang kedua tahun 2004. Berisi lebih dari 100 judul sajak yang ditulis penyair Wiji Tukul. Yang kedua, Bumi Manusia, roman Pramudia Anantatur. Roman Bumi Manusia adalah buku pertama dari 4 roman yang ditulis oleh Pram selama ia menjalani pengasingan di Pulau Buru tahun 1969 sampai 1979. Bumi Manusia diterbitkan pertama kali oleh Hasta Mitra pada pertengahan tahun 1980. Tidak lama setelah Pram dibebaskan dari pengasingan di Pulau Buru, ternyata dalam tempo singkat buku ini dinyatakan terlarang oleh pemerintah, tetapi kemudian justru dicari oleh banyak orang. 3. Saman, novel Ayu Utami. Novel ini sebenarnya sebuah fragmen dari novel pertama Ayu Utami, Laila Tak Mampir ke New York. Dan fragmen itulah yang menjadi pemenang pertama sayembara mengarang roman DKJ tahun 1998. 4. Celana, kumpulan sajak Joko Pinurbo. Kumpulan sajak ini diterbitkan pertama kali oleh Indonesiatra, Magelang, Juni 1999. Setahun setelah pecahnya Reformasi Mei 1998. 5. Lukisan Kaligrafi, kumpulan cerpen A. Mustafa Basri. Kumpulan cerpen lukisan kaligrafi diterbitkan pertama kali oleh penerbit buku Kompas tahun 2003. Kumpulan cerpen itu tidak hanya membuktikan bakat seniman Gusmus, tetapi juga membuktikan keluasannya dalam bergaul dengan banyak kalangan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf jika kami ada kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih.